Saudara, sekali lagi kita akan masuk, saudara, pembahasan kita yaitu tentang kitab Yunus di dalam bulan ADM. ADM itu adalah Authentic Disciples Month. Yang saya ajak pada momen ini, kami bersama dengan Rohaniwan mengumpulkan tema ini, saudara, supaya kita bisa belajar untuk mencintai yang Tuhan cintai, yaitu terutama jiwa-jiwa yang terhilang. Maka dari itu saudara, saya mengajak kita untuk melihat teks ini dari Yunus pasal yang pertama. Tetapi kita tidak akan baca semua, kita hanya memperhatikan dari ayat yang kedua dan yang ketiga, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanan, lalu naik kapal untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sampai di sana pembacaan kita pada siang sore hari ini. Saudara, kira-kira apa yang ada di dalam benak kita ketika kita melihat kata pemberontakan? Saya kira saudara, kata ini tidak memberikan satu konotasi yang positif. Tetapi sebenarnya saudara, kata pemberontakan itu sendiri mengisahkan bahwa adanya satu pihak yang berotoritas melawan pihak yang kurang berotoritas. Baru-baru ini Garuda Biru terjadi di Indonesia. Bagaimana sistem demokrasi negara Indonesia itu akan dicederai. Bersyukur rakyat Indonesia bersatu sehingga menggagalkan keputusan atau rencana yang mau dibuat oleh DPR. Hashtag kawal putusan MK. Konon katanya begitu, saudara ya. Nah saudara, di dalam satu semangat pemberontakan, itu ada satu kesamaan atau ada satu unsur di dalamnya yang terjadi, yaitu adanya sebuah perlawanan. Nah mungkin lekat di dalam benak kita saudara, pemberontakan itu sebenarnya tidak jauh-jauh banget dari hidup kita. Mungkin terjadi di sekitar kita, yaitu antara orang tua dengan anak. Seringkali mungkin anak tidak bisa memahami perspektif orang tua menjadi marah terhadap anak. Dan itulah dikatakan anak ini keras kepala atau memberontak. Atau bagi saudara yang mungkin belum memiliki keluarga atau belum berkeluarga, kita mungkin akan berpikir bahwa ini loh terjadi pemberontakan antara karyawan sama bos. Karyawannya mendapatkan tekanan yang sedemikian rupa sehingga karyawan-karyawan ini rasanya ingin memberontak melawan atasan. Saya juga melihat saudara berita di Indonesia bagaimana para sopir Gojek atau Grab melakukan demo besar-besaran di kota Jakarta karena melihat keputusan dari sang aplikator itu merugikan. Saudara, ternyata apa yang kita baca, yaitu kitab Yunus, mengisahkan pemberontakan seorang nabi melawan Tuhannya. Tapi yang menarik begini saudara, seperti yang saya katakan di awal, bahwa pemberontakan itu memberikan satu show buat kita, dipertunjukkan antara pihak yang berotoritas melawan pihak yang kurang berotoritas. Di dalam hal ini, Yunus adalah pihak yang kurang berotoritas melawan Tuhan. Pada waktu Yunus melawan Tuhan, yang marah menariknya bukan Tuhannya, tetapi Yunusnya, saudara. Nah saudara, kenapa Yunus itu bisa marah sama Tuhan? Semuanya berawal saudara dari ayat kedua yang tadi kita baca. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Kejahatan bangsa Niniwe itu begitu luar biasa bengisnya, sampai Tuhan menggerakkan Yunus supaya Yunus pergi. Tetapi kita tahu bersama bahwa Yunus memilih untuk lari dari Tuhan.
Di sana dikatakan bahwa Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, saya sengaja kasih warna kuning untuk kata Tarsis. Karena penulis dari kitab Yunus rupanya memberikan penekanan. Karena dalam satu ayat diulang 2 kali. Dikatakan Tarsis itu jauh dari hadapan Tuhan. Saudara, kenapa kota Tarsis? Kenapa bukan kota lainnya? Karena catatan yang saya dapatkan di dalam Yesaya 66 ayat 14. Menurut Nabi Yesaya, kota Tarsis adalah satu kota di mana Allah Yahweh tidak dikenal. Yunus berpikir, kalau saya ingin lari dari hadapan Tuhan, maka kota Tarsis itulah adalah kota yang tepat untuk dikunjungi. Karena di sana nama Yahweh tidak dikenal, dia pikir itu tempat yang aman. Saudara, pada waktu saya menyelidiki bagian ini dan memeriksa jarak antara Yope ke Niniwe dan Yope ke Tarsis, saudara, itu bedanya luar biasa. Saudara bisa lihat di dalam peta ini betapa jauhnya Tarsis itu. 2.500 miles, itu kalau diterjemahkan di dalam kilometer, maka itu sejauh 4.000 kilometer. Sementara dari Yope ke Niniwe itu hanya berjarak kurang lebih 880 kilometer. Artinya Yunus rela, saudara, menempuh 5 kali lebih capek, 5 kali lebih jauh, hanya demi satu tujuan, Niniwe tidak diselamatkan. Nah, saudara, kita mungkin bertanya, kenapa sih Yunus itu sampai harus lari? Kenapa dia tidak mau tergerak untuk memberitakan Injil bagi bangsa yang belum percaya? Saudara, maka dari itu saya perlu memperkenalkan kepada setiap kita, Niniwe itu kota yang seperti apa. Saudara, ini saya dapatkan dari Google ya, saudara ya. Jadi saya minta maaf kalau memang ini mungkin kurang akurat. Tetapi gambar di Google, kalau saudara tulis Niniwe, kurang lebih inilah gambar yang keluar. Nah, saudara, kota ini tuh dikelilingi sama tembok. Betapa mengagetkannya ketika saudara tahu panjang temboknya dan juga tebal serta tinggi. Panjangnya keliling itu sekitar 70 sampai 96 kilometer. Lalu tebal temboknya itu 10 sampai 16 meter tebelnya, saudara. Dan juga tingginya 10 sampai 100 meter. Ini kota mentereng banget, saudara. Saya waktu membaca ini berandai-andai saja kalau misalnya Niniwe itu bentuknya bujur sangkar. Dan kita ambil rata aja, saudara ya, panjang keliling temboknya 100 km. Berarti sisi kiri berapa? 25, bawah 25, bujur sangkar 25 semuanya. Nah, saudara, 25 km dari barat ke timur, itu kalau digambarkan di Singapura, itu jaraknya dari Changi Airport sampai ke Botanic Garden. Cukup jauh, saudara. Nah, luasnya Singapura itu adalah 734 km persegi. Sementara Niniwe kurang lebih di 600 km persegi. Ini satu kota yang besar, saudara. Ini ibu kota dari musuh Israel, yaitu bangsa Asyur. Saudara, pada waktu Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe dan beritakanlah kasih Tuhan ke sana, dia tidak rela. Kenapa? Karena sebenarnya bangsa ini adalah bangsa yang keji dan bangsa yang jahat. Sebelum saya paparkan akan kekejian bangsa ini, saya mau disclaimer dulu, saudara ya. Hati Bapak Ibu yang kayak Hello Kitty, ya siapkan hati, saudara ya, karena kekejamannya sungguh mengerikan. Saudara, catatan yang saya dapatkan, bangsa ini kalau menjajah bangsa lain atau menguasai bangsa lain, maka orang-orang atau penduduk yang ada di sana dimutilasi, saudara. Tangan dan kakinya dua-duanya dipotong, matanya dicungkil dan dibiarkan mati. Tidak dibunuh, tapi dibiarkan mati perlahan-lahan. Saudara, tidak hanya itu, saya minta maaf kepada ibu hamil, saudara. Kalau prajurit Niniwe atau Asyur melihat ibu hamil, maka di antara mereka membuat sebuah undian.
Tebak, ini anaknya laki atau perempuan. Saudara, kalau misalnya sebagian prajurit memilih ini laki dan sebagian memilih perempuan, lalu perut itu dibeleh dan dilihat saudara bayinya laki atau perempuan. Kalau yang menang itu misalnya laki, maka prajurit yang memilih undian laki itu akan menang, nanti akan dapat hadiah. Dan bayi itu akan dilemparkan ke dinding sampai hancur dan mati. Saudara, tidak hanya itu, bagi pengkhianat bangsa Niniwe, maka mereka itu akan namanya dikuliti, saudara. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan kulitnya ditaruh di tembok kota. Saudara, sekarang saudara bisa paham bukan? Kenapa Yunus menolak pergi ke Niniwe? Karena di dalam benak Yunus, kota ini patut untuk dihukum. Kota ini harusnya dimusnahkan. Kota ini tidak layak mendapatkan anugerah Tuhan. Makanya aku tidak mau pergi ke sana. Kalau mungkin kurang relevan saudara, saya jadi teringat sebuah tokoh yaitu si kumis saudara ya. Si kumis Jerman ini namanya Hitler. Ada yang tidak tahu? Tak mungkin saudara ya. Usianya dia meninggal itu 56 tahun. Korban dari Holocaust itu mencapai 11 juta orang. Saudara, orang ini tidak kalah sadisnya daripada Niniwe. Saudara, catatan yang saya dapatkan, rambut korban itu yang meninggal dipakai untuk berbagai macam keperluan. Jadi orang-orang yang dibunuh di gas asap, ruangan berasap itu, asap beracun. Maka nanti rambutnya itu akan digunting, lalu dipintal menjadi benang untuk kapal, untuk hiasan lampu, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saudara, kekejaman yang dia lakukan adalah pada waktu para eksekutor, penjaga-penjaga itu akan membunuh pria-pria, maka yang wanitanya disuruh menari dan menyanyi sembari melihat suaminya satu demi satu dibunuh. Kejam sekali saudara. Dan yang terakhir, Hitler bersama dengan pasukannya tidak segan-segan membunuh anak kecil. Nah, andaikan saudara mendapatkan suara dari Tuhan. Bangun. Sekarang beritakanlah Injil kepada Hitler supaya dia masuk surga dan bertobat. Saya mau tanya, saudara rela atau enggak perginya? Saudara rela atau tidak pergi mendatangi Hitler supaya dia dipulihkan oleh Yesus? Sebagian dari kita mungkin di dalam hati kecil mengatakan, ya enggak lah Pak, orang seperti ini patutnya dihukum seberat-beratnya. Saudara, itulah yang Yunus rasakan. Itulah yang Yunus pikirkan. Kenapa dia tidak mau pergi ke Niniwe? Maka dia mengambil keputusan untuk beli tiket, naik kapal ke Tarsis yang jauhnya 5 kali daripada ke Niniwe. Tetapi saudara, Tuhan yang disembah oleh Yunus, yang disembah juga oleh kita, bukanlah Tuhan yang tinggal diam saudara. Dikatakan bahwa Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Dan Tuhan itu tidak pernah tinggal diam terhadap pemberontakan hambanya. Maka dari itu saya mengajak kita melihat bersama-sama poin yang pertama, tindakan Tuhan yang Tuhan nyatakan, yaitu Tuhan menegur ketidaktaatan Yunus dengan menggunakan media yang ada di sekelilingnya. Yang berkaitan dengan Yunus adalah alam. Kembali lagi kita lihat bersama-sama di dalam ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai yang besar. Saudara, angin yang terjadi ini bukan angin biasa. Bukan angin biasa. Angin yang didatangkan karena ketidaktaatan Yunus. Saya waktu mau khotbah ini, saya sengaja beli ini saudara ya. Mana itu mainannya? Oh, di depan saya. Saking gugupnya saudara ya. Saudara tahu mainan ini? Nah, kameranya mungkin nggak apa-apa gedein. Nah, kelihatannya unyu-unyu ya saudara ya.
Saya minta maaf, itu gambarnya adalah kapal One Piece. Nggak apa-apa ya, yang penting kapal. Yang penting kapal. Saudara, dikatakan angin ribut sampai timbul badai. Itu kurang lebih kayak begini saudara. Badai itu menyebabkan kapal hampir hancur, berantakan. Nah saudara, tentu kalau saudara menjadi awak kapal, ya pastilah takut. Itu pasti takut punya. Gak berani saudara menghadapi itu, sekalipun awak kapal biasa menghadapi yang namanya badai. Tapi karena angin ini bukan angin biasa. Angin yang datang karena Yunus memberontak melawan Tuhan. Dan dikatakan oleh Alkitab saudara, maka awak-awak kapal itu menjadi takut dan mereka berteriak kepada Allahnya. Terkadang ya saudara ya, manusia itu ketika hidupnya ada di pinggir atau mengalami krisis, di saat itulah dia mulai berseru kepada Allah yang dipegang. Dan ternyata awak kapal itu berdoa kepada Allah-Allah yang kosong, Allah-Allah yang tidak pernah ada, sehingga tidak pernah terjadi perubahan apa-apa. Dan ternyata saudara, ketika Yunus memberontak melawan Tuhan, Tuhan memakai alam sekitar ini untuk menyadarkan dia. Tapi rupanya dia menjadi nabi yang tetap tidak sadar. Dia malah tertidur. Saudara perhatikan sekarang ayat yang ke-6. Sang nakoda itu mendatanginya dan berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah dan berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Saudara bayangin ya, kapalnya udah jumpalitan begini, dia tidur nyenyak. Saya jadi mikir saudara ya, jangan-jangan kasur air itu yang temuin Yunus mungkin ya. Karena tidurnya bergelombang enak sekali gitu. Sampai dibangunkan oleh nakoda kapal, tetapi Yunus tertidur. Tuhan memakai orang yang ada di sekitar itu mengingatkan Yunus, bangun, berserulah kepada Allahmu. Saudara, apa yang Yunus lakukan? Dia berdoa? No. Sungguh ironis. Seorang nabi Tuhan yang tahu katanya mengenal Tuhan, yang harusnya mencari Tuhan, tetapi justru dia tidak berdoa. Saudara periksa pasal 1. Tidak sekalipun dikatakan bahwa Yunus mencari Tuhan dan Yunus berdoa. Tidak. Justru awak-awak kapalnya itulah yang berdoa. Saudara, inilah ironis yang terjadi. Orang yang tidak percaya justru mencari Allahnya. Yunus tahu Allah yang benar, tidak mencari Allahnya. Dia diam. Dia tahu dia yang salah. Dan Alkitab katakan saudara di dalam ayat 7 dan ke-8. Maka pada waktu itu mereka membuang undi. Dan ditemukan undian itu menuju kepada Yunus. Tuhan pakai undian itu untuk menunjukkan bahwa Yunuslah yang bersalah. Lalu nakoda kapal itu bertanya, kerjaanmu apa di sini? Yunus. Saudara lihat apa kata Yunus? Yunus mengatakan satu kalimat, aku seorang Ibrani, aku takut akan Allah. Dan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Dia ngomong, aku takut akan Allah. Tapi sikapnya, hidupnya tidak menunjukkan sedikit pun takut, tidak ada. Tidak takut, dia tidak takut, dia ngomong mulutnya, dia takut akan Allah. Tetapi yang terjadi pada Yunus, dia tidak takut sama sekali. Dia bisa ngomong kepada awak kapal bahwa aku ini percaya Allah yang empunya langit, daratan dan lautan. Tapi dia pergi kemana? Ke Tarsis yang dia pikir Allah tidak ada di sana. Ironis bukan? Inilah ironis yang terjadi pada diri Yunus. Yang harusnya dia tahu apa yang dia lakukan. Tetapi justru Tuhan memakai awak kapal itu. Pada akhirnya sadar siapakah Allah yang benar. Sebagian dari kita saudara setelah mendengar kisah Yunus ini mungkin berkata di dalam hati, ya aku sih gak kayak gitulah Pak.
Kalau panggilan Tuhan jelas mah, aku pasti akan taat sama Tuhan. Oh, tunggu dulu saudara. Ternyata pada waktu saya menyelidiki lebih lanjut, dosa Yunus adalah dosa saudara dan dosa saya. Kok bisa? Maksudnya apa? Saudara, dosa Yunus adalah dosa yang tidak mencintai yang Tuhan cinta. Tuhan mencintai bangsa yang terhilang yaitu Niniwe, tetapi Yunus tidak cinta kepada Tuhan. Dia merasa saudara bahwa apa yang dia pikirkan lebih baik bangsa itu musnah ketimbang Allah menyelamatkannya. Dia tidak bisa mencintai yang Tuhan cinta. Saudara, kalau saudara memeriksa dengan teliti dari Kejadian sampai Wahyu, maka saudara akan menemukan dua hal yang Tuhan cintai dengan amat sangat. Yang pertama, berbicara jiwa yang terhilang. Dan yang kedua, berbicara soal kesucian hidup. Saudara, permisi tanya, apakah kita sungguh mencintai jiwa yang terhilang? Saudara, waktu mempersiapkan bagian ini Tuhan pada akhirnya menegur saya. Karena rupanya Tuhan membukakan sisi saya memilih untuk nyaman, saudara. Sehingga pada waktu saya misalnya terpaksa mengorder taksi Grab, taksi driver. Di mobil saya memilih untuk asik dengan handphone saya, asik dengan aplikasi yang saya sedang buka, membaca Instagram, atau menikmati film di dalam Netflix ataupun Amazon Prime. Ketimbang mengajak bicara dengan sopir Grab. Saudara, bagaimana kita bisa mencintai jiwa yang terhilang kalau kita tidak pernah menciptakan sebuah percakapan secara intensional? Saudara, Tuhan menegur dan mengingatkan saya. Oh Albert, kamu mencintai aku cinta? Wait. Apakah hatimu sungguh mencintai mereka yang terhilang? Saudara, kayaknya bukan cuma saya, bukan yang kayak begitu. Gembala saudara juga manusia yang terus bergumul untuk menyenangkan hati dia. Tuhan juga mencintai yang namanya kesucian hidup. Sekali lagi waktu mempersiapkan bagian ini Tuhan mengingatkan dan menegur saya. 2 minggu yang lalu GKI Singapura kedatangan seorang pembicara, yaitu pendeta Michael Christian yang begitu memberkati jemaat. Saudara, saya bertanya kepada beberapa jemaat gimana khotbah hari Minggu, gimana seminar hari Sabtu. Saudara, kayaknya saya belum menemukan bahwa mereka tidak diberkati. Semuanya diberkati. Tetapi yang masalah itu ada di saya ini saudara. Gembala ini bermasalah di dalam hatinya juga. Saya pernah ngomong sama saudara saya itu bergumul dengan berhala penerimaan dan pengakuan. Saudara, pada waktu jemaat-jemaat saya diberkati oleh pendeta luar, oleh hamba Tuhan luar, saudara, saya merasa insecure, saudara. Harusnya kan bersyukur. Tapi insecure-nya bukan lebih ke arah overconfident, tapi saya itu lebih ke arah underconfident. Saya merasa I'm not good enough. Tuhan, saya harus lakukan apa lagi supaya jemaat ini merasa terberkati. Saudara, di titik itulah, waktu saya mempersiapkan bagian ini, Tuhan ingatkan. Fokusmu ke siapa? Apakah engkau melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hatiku? Atau sebenarnya kamu sedang memberi makan pada berhalamu? So pada waktu mempersiapkan bagian ini pada akhirnya saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Sekali lagi saya merasa insecure. Saudara, pada akhirnya Tuhan flashback memori saya untuk mengingat apa yang saya pernah siapkan di FOD. Saudara, waktu FOD, saya itu harus memimpin membahas teks Yesaya pasal yang ke-6. Saudara tahu ayat yang terkenal, ini aku, utuslah aku. Panggilan Tuhan kepada Yesaya begitu jelasnya, clear. Tetapi setelah Yesaya menjawab, ini aku, utuslah aku. Tuhan berkata kepada Yesaya, Yesaya,
kamu akan berkhotbah kepada bangsa, dan bangsa ini tidak akan mendengarkan apa yang kau sampaikan. Bangsa ini tidak akan mengalami perubahan karena mereka mendengar tapi tidak mengerti, mereka melihat tapi tidak paham. Wah saudara, kalau saya jadi Yesaya itu gimana ya? Khotbah, gak ada yang dengar. Dan sudah di ultimatum, tidak ada yang berubah. Saudara, apakah saya tetap akan mengkhotbahkan dengan baik? Oh, saya diingatkan bahwa satu-satunya penonton yang saya harus puaskan bukanlah fokus kepada jemaat, tetapi bagaimana menyenangkan hati dia. Saudara, apa jadinya kalau saya setiap kali melayani, saya juga sementara saya berkata dengan mulut saya melayani Tuhan, tapi saya dalam hati saya mencari terus dan memberi makan berhala ini. Saudara, rupanya dosa Yunus bukan cuma milik Yunus, bukan. Setiap kita berada dalam tahapan yang sama. Kita sering kali tergoda untuk memberi makan berhala-berhala itu yang sebenarnya berbicara tentang kita kompromi terhadap dosa. Mari saudara, bersama-sama kita diingatkan. Dosa ini bukan jauh di sana, tapi dekat dengan kita. Saudara, dosa yang kedua bukan hanya tidak mencintai yang Tuhan cinta, tetapi Yunus tidak bisa melihat Tuhan itu baik. Oh saudara, tidak ada dalam benak Yunus kalau Niniwe selamat, maka itu adalah hal yang indah dan baik adanya. Tidak. Saudara, kalau membaca teks ini lebih lanjut, maka saudara menemukan perintah dia kepada awak kapal apa? Udah lemparkan saya saja ke laut, maka badai ini akan tenang. Saudara, apakah dia kepikir kalau dia mau ke Niniwe? No. Dia pikir lebih baik aku mati daripada bangsa itu selamat. Saudara, mungkin di dalam benak Yunus berpikir, ini musuhnya Israel. Kok diselamatkan sih? Kok tidak dihukum sih? Saudara, sama sekali tidak ada di dalam benak Yunus bahwa Allah itu baik. Baik itu kepada dirinya maupun kepada bangsa Niniwe. Saudara, terkadang pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu dan hidupku membutakan mata rohani kita. Sehingga iman kita berada di tepi jurang dan bertanya kepada Tuhan, apakah Engkau Allah yang baik dan peduli tidak terhadapku? Kenapa masalah demi masalah, pergumulan demi pergumulan datang bertubi-tubi, menghantam seolah-olah aku bukan anakmu Tuhan? Bukankah pertanyaan itu sering kali keluar? Ketidakmampuan kita melihat akan kebaikan Allah yang Allah sedang kerjakan di dalam hidup kita. Saudara, sehingga pertanyaannya bagaimana kita bisa mematahkan dua dosa tersebut? Saudara, pada akhirnya Roh Kudus membimbing saya untuk melihat dan mempelajari bagian ini. Rupanya Matius pasal 12 ayat 38 sampai 41 mencatatnya bagi setiap kita. Di sana dikatakan pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Saya jelasin sedikit konteksnya saudara ya. Kalau saudara membaca Matius pasal 12, maka saudara menemukan bahwa Yesus mengusir setan. Reaksi orang banyak mengatakan ini Mesias, ia anak Daud gitu saudara. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi mengatakan no, dia penghulu setan. Kalau bahasa kerennya saudara ya, Yesus ini iblis, makanya dia bisa mengusir iblis. Kurang lebih begitu yang mau dikatakan oleh ahli Taurat. Setelah Yesus memberikan argumen sana sini, menyatakan perbuatannya begini dan begono, mereka masih tanya, kami minta tanda daripadamu. Saudara, apa kata Yesus kepada mereka? Saudara, jawab Yesus kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam.
Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama-sama dengan angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Saudara, yang dimaksud Yesus sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus. Itu apa? Mengacu kepada siapa? Itu mengacu kepada satu pribadi yang bernama Jesus Christ. Dia katakan seperti Yunus ada di dalam perut ikan, maka anak manusia ada di rahim bumi 3 hari 3 malam. Menunjukkan kematiannya. Saudara, orang-orang yang sulit percaya bahwa Allah itu baik, kematianlah jawabannya. Dia menunjukkan betapa dia mengasihi engkau dan saya, sekalipun mungkin yang kita doakan tidak terkabul. Saudara, hari ini kalau kita menghadapi pergumulan yang berat, persoalan yang mungkin tiada jawabannya, saudara, Yesus katakan kebangkitannya adalah pengharapan yang disediakan untuk engkau dan saya. Saudara, Yesus Kristus jauh lebih baik daripada seorang Yunus. Saudara, kita bisa melihat bersama-sama betapa luar biasanya Kristus. Kematiannya menunjukkan bahwa dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Dan kebangkitannya menunjukkan bahwa kita masih bisa tetap terus berakar dan berharap di dalam dia. Saudara, kalau kita melihat bersama-sama sebagai poin yang terakhir, tindakan Tuhan bukan hanya sekedar menegur Yunus, tetapi Tuhan juga memberikan anugerahnya. Saudara, Tuhan mendatangi kita bukan hanya sekadar dia menegur engkau dan saya, bukan. Bukankah berulang kali anugerahnya dan kasihnya kembali mengundang kita untuk melayani dia lagi, untuk mengasihi dia lagi, untuk kita kembali lagi bertobat, memohon akan anugerah, kita menjalaninya dengan penuh ketaatan. Surah anugerah itu nyata dari ayat yang terakhir. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Loh Pak, dimakan ikan kok anugerah? Apa hubungannya anugerah Tuhan sama dimakan ikan? Nah, ini saya perlu klarifikasi dulu saudara ya. Saya waktu sebelum mempelajari kitab Yunus, saya berpikir dimakan ikan itu adalah hukuman Tuhan untuk Yunus. Siapa yang kayak gitu? Nah, nggak mau ngaku saudara ya, biasa jemaat itu rendah hati di sini. Tapi pasti saya yakin dan merasa bahwa hukuman Tuhan itu bagi Yunus dimakan ikan. Padahal sebenarnya enggak. Balik lagi ke sini saudara ya, balik lagi ke sini. Saudara bayangin nih kapal. Ini dari tadi waktu pembicaraan terjadi itu kapalnya udah jumpalitan. Saya mau tanya, waktu mereka membuang Yunus ke laut, ya, membuang Yunus ke laut. Kira-kira kalau kondisi lautnya itu kayak gini tuh bisa selamat nggak sih saudara? Saudara mau jago renang 100 meter aja, kelelep. Belum sempat, itu sudah datang. Udah minum air terus. Seperti tadi saya katakan, di benak Yunus lebih baik aku mati daripada bangsa itu selamat. Tapi sekali lagi Allah itu tidak pernah tinggal diam. Atas penentuan Tuhan datang ikan. Masuk. Dan mungkin ini juga penemuan berikutnya. Makanya ada perut ikan. Saudara bisa makan perut ikan. Mungkin Yunus keluarin saudara ya. Itu yang membuat dia bertahan hidup. Candaan gading saudara. Saudara, ketidaktaatan Yunus tidak membuat Tuhan benci, tetapi anugerahnya tetap dinyatakan kepada dia. Saudara, kalau kita coba ya berandai-andai aja. Memang Tuhan kurang orang sampai dia harus pakai Yunus. Jawabannya enggak. Ada banyak saudara, enggak harus Yunus. Tapi Tuhan itu bukan hanya ingin memberikan keselamatan kepada Niniwe, tapi Tuhan juga ingin ajar Yunus
Nus, aku ingin engkau melihat dari mataku. Aku ingin kamu belajar untuk taat pada perintahnya. Saudara, Yunus itu tidak mau taat pada Tuhan. Karena dia tidak mencintai apa yang Tuhan cinta. Sementara Yesus rela taat pada kehendak Tuhan. Karena kasihnya kepada Bapa dan kasihnya kepada manusia berdosa. Yunus, saudara, tidak mau dan tidak dapat melihat akan kebaikan Allah dalam hidupnya melalui ketaatannya. Sementara Yesus mau melihat kebaikan Bapa dalam hidupnya dan dijalani dengan ketaatan. Maka dari itu anugerahnya kembali lagi mengundang untuk setiap kita. Di mana kita memiliki dosa yang sama seperti Yunus. Dan anugerahnya disodorkan lagi kepada kita. Maukah engkau berjalan bersama dengan Dia untuk menjalani segala kesulitan di dalam kehidupan ini. Dan juga saudara, anugerahnya tercurah bagi kita setiap kali kita memandang akan salibnya. Salibnya yang terbentang itu menunjukkan Dia mengasihi manusia-manusia yang berdosa. Dia mencari yang terhilang supaya yang terhilang ini ditemukan. Dia rela dihina supaya kita mendapatkan kemuliaan. Dia rela kehilangan segala-galanya supaya satu saat nanti kita bisa menikmati Dia yang adalah segala-galanya. Dia rela mengalami siksaan di dalam kehidupan ini supaya saudara tidak menikmati siksaan di dalam kekekalan. Saudara, anugerahnya itu kembali membawa kita seharusnya untuk lebih taat dan lebih mengasihi Dia. Maka dari itu saudara, pergumulan apapun yang kita hadapi, marilah kita percaya pada janjinya dan hatinya bahwa Ia senantiasa memberikan yang terbaik kepada umatnya. Saudara, hari ini mungkin kalau di depan kita begitu gelap, tidak jelas apa yang Tuhan sedang rancangkan. Saudara, percayalah pada hatinya dan janjinya. Saya akan tutup dengan sebuah kisah, saudara. Saya tidak tahu saudara pernah dengar atau tidak. Saudara, satu kali di dalam sebuah gedung yang bertingkat, terjadi kebakaran yang hebat. Lalu gedung itu sudah memberikan pengumuman untuk segera meninggalkan gedung itu. Karena api menjalar dari lantai dasar ke lantai yang paling atas. Saudara, sementara orang sudah evakuasi begitu banyak keluar dari gedung, saudara, terlihat di lantai yang ke-8 itu ada seorang anak kecil yang teriak minta tolong, saudara. Tentu karena lantai 8 suara itu tidak sampai ke bawah, tetapi kelihatan dari gesturnya dia minta tolong, saudara. Saudara, lalu pemadam kebakaran datang dan notis akan hal itu, segera menghampiri lalu disiapkan tempat pengaman. Pengamannya itu kayak model kasur gede itu loh saudara, yang pompa supaya jatuh tidak mengalami cedera. Saudara, pada waktu itu dengan mikrofon pemadam kebakaran itu mengatakan, turun, loncat nak, loncat, sudah tidak ada waktu lagi. Saudara, pemadam kebakaran berusaha untuk masuk ke gedung tapi sudah tidak bisa karena api sudah di mana-mana. Mereka hanya bisa berteriak dari bawah, loncat, loncat. Saudara, anak ini ketakutan. Tidak berani loncat, saudara. Sampai satu kali ada satu bapak yang mengambil mikrofon itu, dikatakan, cepat loncat sekarang juga. Saudara, anak itu tidak berpikir panjang lagi, langsung dia loncat. Karena di depan anak ini, saudara, cuma ada asap tebal. Dia tidak bisa lihat ke bawah. Anak ini langsung loncat ke bawah dan selamat. Wartawan mulai mewawancarai, nak, kenapa kamu gak dari tadi loncat? Siapakah bapak yang ngomong tadi? Kok sampai kamu mau loncat? Dia jawab dengan singkat, itu papa saya. Anaknya mengenal suara papanya. Anaknya tahu suara ayahnya. Sehingga dia percaya pada waktu dia di dalam segala ketidakmengertian dia, di dalam segala ketidakjelasan dia lompat hanya berdasarkan suara, nak, lompat. Kamu selamat.
Saudara, itulah engkau dan saya. Itulah engkau dan saya. Bukankah kita adalah anak-anak Bapa di sorga? Dan Bapa berjanji kepada engkau dan saya bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan setiap kita. Saudara, hari ini kita yang merasa ragu, tidak mengerti apa yang terjadi, kenapa sih kok masalah datang bertubi-tubi. Saudara, saya ajak kita bersama-sama, tetaplah percaya pada hatinya dan janjinya, bahwa Ia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. So, di dalam bulan ADM ini, saya rindu setelah kita merenungkan bagian tentang Yunus. Mari kita lakukan satu disiplin rohani, saudara. Satu disiplin yang saya ajak kita sama-sama gumulkan adalah berkaitan dengan berpuasa. Berpuasa. Kita sudah lihat, saudara, betapa Yunus itu hidup dalam ketidaktaatan. Dia tahu panggilan Tuhan, dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak melihat adanya anugerah yang seharusnya bisa dinyatakan kepada bangsa yang belum percaya. Maka dari itu, saudara, puasa ini berkaitan dengan 3 hal. Yaitu mari kita pada waktu kita berpuasa, mari kita memberikan penghormatan kita kepada Tuhan. Kita juga belajar untuk hidup di dalam ketaatan, mengasihi Dia, dan juga kita menyadari bahwa hidup ini memerlukan anugerah Dia untuk menjalani ketaatan itu. Apa? Saudara, yang pertama, penghormatan, yang kedua, ketaatan, yang ketiga, anugerah. Sama-sama yuk dengan saya supaya kita ingat. 1, 2, 3, anugerah. PKA. Nah, saudara pasti tanya, cara puasanya gimana nih? Nah, saudara, puasanya orang Kristen beda dengan puasa dari agama lain. Yang dipentingkan bukan ritualnya, tapi esensinya. Jadi saudara, saya rindu pada waktu kita berpuasa tidak fokusnya itu kepada ritual cara menjalankannya. Soalnya nanti pasti saudara mungkin bertanya gini, Pak, kalau puasa boleh minum enggak? Nah, untuk mempermudah saudara ya, boleh minum. Pertanyaannya lebih lanjut, kalau jus boleh enggak? Kalau nanti oatmeal boleh enggak? Kan itu minum Pak, bukan makan. Saudara, minuman yang tidak berkalori alias air putih, soda Jawa katanya saudara ya. Nah saudara, aturannya bagaimana? Nah saya menawarkan, kami dengan Rohaniwan berunding, akhirnya kami ingin puasa yang dimaksud bukan puasa gadget, bukan puasa Netflix, bukan puasa sosial media, puasa makan. Jelas ya saudara, karena yang kami kejar adalah rasa lapar. Maka dari itu, saudara, aturan mainnya adalah makan terakhir jam 9 pagi. Loh, kok jam 9 pagi enak? Iya, saya bersama dengan tim Rohaniwan mau supaya kita rasakan lapar di siang hari. Saya tahu saudara, biasanya jam 11 snack sudah panggil kita. Sini, makan aku yuk, gitu ya. Yang ketawa pasti pernah mengalaminya. Nah saudara, pada waktu kita lapar, ingat itu tadi PKA. Penghormatan buat Tuhan, aku harus hidup dalam ketaatan, dan saya menjalani hidup ini dengan anugerah. Saudara, jadikan rasa lapar itu alarm. Wah, aku lapar. Saya diingatkan bahwa manusia tidak hidup dari roti, tapi dari firman. Kita kejar rasa lapar itu, dan bukanya jam berapa? Saudara, saya pakai istilah sebisa mungkin jam 6 sore. Sebisa mungkin loh ya. Nah kalau nggak bisa, ya kalau boleh saudara jam 3 sore lah. Tapi saudara jangan gini, Pak saya sebisa mungkin jam 11 siang ya. Itu namanya bukan puasa saudara. Itu namanya lagi kerja. Gitu. Saudara, yang saya fokuskan, yang kami fokuskan adalah rasa lapar. Supaya pada waktu saudara nanti jam makan siang tiba, saudara pakai waktu untuk baca Alkitab dan berdoa. Saya disclaimer dulu, puasa bukan cara menyiksa diri supaya nyogok Tuhan dan Tuhan jawab doa kita. No, bukan itu saudara. Kita belajar untuk mengalami rasa lapar, supaya di tengah rasa lapar itu kita diingatkan bahwa manusia tidak hidup dari roti, tapi dari firman Allah.
Dan kita bersama-sama di tengah rasa lapar yang kita alami dan miliki, kita memberikan penghormatan untuk Tuhan. Kita diingatkan untuk hidup dalam ketaatan dan menjalani ketaatan dengan anugerah Dia. Saudara, kita serentak lakukan sama-sama di hari Rabu, saudara ya. Supaya dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, nanti jam 8-nya kita sama-sama ikut kebaktian doa. Kita doa bersama-sama lewat Zoom. Saudara, kita jarang mungkin berpuasa. Kalau hal ini memang sungguh membangun kerohanian saudara, saudara tinggal lakukan untuk minggu-minggu berikutnya. Sekali lagi, fokus puasa bukan diet. Fokus puasa bukan nyogok Tuhan. Tapi fokus puasa ini disiplin rohani kita supaya kita senantiasa mengingat akan Dia.